Nauru adalah sebuah pulau kecil di Pasifik Tengah. Dengan luas hanya 21 km persegi dan sekitar 10.000 penduduk, negara ini merupakan republik independen terkecil di dunia. Selama berabad-abad, negara ini dihuni oleh masyarakat Mikronesia dan Polinesia yang hidup berdampingan dengan laut dan daratan. Stabilitas itu berubah dengan datangnya kekuatan asing. Negara ini pertama kali dijajah oleh Jerman pada tahun 1888. Kemudian, negara ini jatuh ke tangan Australia, Selandia Baru, dan Inggris Raya setelah Perang Dunia Kedua. Jepang mendudukinya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1988, Nauru memperoleh kemerdekaan dan mulai memerintah dirinya sendiri. Wilayahnya hampir datar, dengan jalur pantai yang sempit dan dataran tinggi di bagian tengah. Penambangan fosfat mengubah seluruh bentang alam. Penambangan merusak bagian dalam, merusak tanah, dan mengurangi satwa liar. Keputusan ekonomi mempercepat kerusakan ini. Saat ini, pulau ini menghadapi keterbatasan fisik dan sosial yang sulit diatasi. Dengan hampir tidak adanya air tawar, lahan subur, atau sumber daya berkelanjutan, Nauru adalah contoh ekstrim tentang bagaimana sebuah negara dapat berubah hanya dalam beberapa dekade. Apa yang sebenarnya terjadi pada pulau yang dulunya merupakan rumah bagi seorang jutawan dan kini hampir hilang? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Daerah pedalaman yang dirusak fosfat Nauru adalah sebuah pulau yang bagian tengahnya menyerupai planet lain. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada tanah yang subur. Hanya menara batu kapur, cekungan yang dalam, dan tanah kering. Bentang alam yang aneh ini disebabkan oleh penambangan yang tidak terkendali selama bertahun-tahun. Sebagian besar aktivitas manusia difokuskan pada penggalian fosfat, zat yang sangat kaya yang ditemukan di bawah permukaan. Selama beberapa dekade, apa yang dulunya merupakan dataran hijau berubah menjadi zona mati. Semuanya berawal dari tambang terbuka. Ekskavator mengangkat lapisan demi lapisan tanah hingga endapannya terlihat. Material yang diekstraksi diangkut dengan kereta api sempit ke pantai. Tempat material tersebut dimuat ke kapal. Kerusakannya begitu luas sehingga hanya tersisa medan yang kering dan retak dengan formasi batuan setinggi 10 meter. Saat hujan, air terkumpul di antara bebatuan, tetapi air tersebut dengan cepat menghilang karena tanahnya berpori. Batu kapur tidak menahan air dan semuanya merembes keluar. Hal ini membuat Nauru tidak memiliki sumber air tawar alami. Bentang alam di daerah itu sangat aneh hingga menyerupai model bulan, tanpa jejak kehidupan. Beberapa ahli mempelajari bagaimana pulau ini terbentuk. Mereka menemukan bahwa Nauru dulunya adalah atol karang. Awalnya, pulau itu berada di bawah laut, lalu naik, terkikis, tenggelam lagi, lalu muncul lagi. Selama tahap-tahap ini, lapisan fosfat terbentuk. Senyawa-senyawa kaya ini terakumulasi di cekungan, tempat sampah dan sedimen laut juga tersaring masuk. Selama ribuan tahun, burung laut bersarang di cekungan batu kapur. Mereka meninggalkan bertonton kotoran yang, seiring waktu, berubah menjadi fosfat berkualitas tinggi. Inilah material yang membuat Nauru menjadi negara kaya untuk sementara waktu, tetapi ekstraksinya meninggalkan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan. Ketika sumber daya habis, sebagian besar pedalaman tidak lagi berguna. Tidak mungkin untuk membangun, menanam tanaman, atau memelihara hewan. Penambangan meninggalkan jebakan tanpa jalan keluar. Bukit-bukit batu kapur yang tersisa begitu tajam, sehingga bahkan berjalan di atasnya pun mustahil tanpa risiko. Beberapa blok tampak seperti bilah, yang lain seperti jarum. Itu adalah labirin yang tidak mungkin digunakan. Perubahan tidak hanya terjadi di darat. Ekosistem laut juga terpengaruh. Debu dan limbah fosfat mencapai laut dan merusak terumbu karang di sekitar pulau. Spesies laut menurun hampir setengahnya. Kehidupan di pulau yang dulunya seimbang itu hancur total. Di Nauru bagian tengah hanya tersisa satu lahan basah, Laguna Buada. Lahan itu berada di cekungan alami yang tidak pernah dieksploitasi.
Beberapa tumbuhan tumbuh di sekitarnya, tetapi itu tidak cukup untuk membalikkan kerusakan di tempat lain. Perbedaan antara tempat ini dan area pertambangan sangat mencolok. Beberapa meter jauhnya, seseorang berubah dari hijau menjadi gurun. Kontras itu juga terlihat dari udara. Dari atas, pulau itu tampak seperti cincin, jalur pantai dengan pepohonan dan rumah-rumah, dan bagian tengah yang kelabu penuh lubang. Bagian tengah itu, tempat hewan dulu hidup dan tumbuhan tumbuh, sekarang menjadi tanah yang tidak berguna. Upaya untuk merebut kembali tanah itu telah gagal. Tanah yang hilang tidak dapat diganti. Jutaan lubang harus diisi, puncak-puncaknya diratakan, dan tanah yang subur dikembalikan, sesuatu yang biayanya lebih mahal daripada yang mampu ditanggung negara. Penambangan yang cepat dan intensif selama bertahun-tahun telah menghancurkan sesuatu yang tidak dapat digantikan. Meskipun ada ide untuk mengubah area tersebut menjadi cagar alam atau taman penelitian, tidak ada yang berhasil. Kondisinya sangat ekstrim sehingga pemasangan panel surya pun sulit. Panas, kurangnya naungan, dan bebatuan tajam mempersulit proyek apapun. Seperti inilah keadaan pedalaman Nauru. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Hanya batu-batu putih yang berkilau di bawah sinar matahari dan mengingatkan kita bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cepat harus dibayar dengan harga mahal. Pulau paling aneh di dunia ini memiliki lanskap yang tidak ada di tempat lain di planet ini. Pakaian, adat, dan perubahan seiring waktu. Di Nauru, cara orang berpakaian berjalan seiring dengan iklim dan budaya yang telah ada. Cuacanya hangat sepanjang tahun, jadi hampir semua orang mengenakan pakaian yang sejuk dan praktis. Kaos oblong ringan, celana pendek, gaun longgar, dan pakaian yang nyaman adalah barang sehari-hari yang paling umum. Pakaian tradisional tidak selalu dikenakan, tetapi ada beberapa gaya yang muncul di festival atau acara keagamaan. Sebelumnya, ketika pulau itu tidak begitu terhubung dengan dunia luar, orang-orang menggunakan bahan-bahan yang mereka temukan di tempat. Para wanita menenun rok dari daun pandan atau kembang sepatu. Para pria mengenakan kain cawat atau sarung. Semuanya dilakukan dengan tangan, tanpa bantuan mesin. Itu berubah dengan kedatangan orang Eropa, dan kemudian dengan pengaruh Australia dan Asia. Sekarang kebanyakan orang membeli pakaian impor dari negara lain. Pakaian itu berasal dari Australia, Fiji, Filipina, atau Tiongkok. Toko-toko menyediakan pakaian dasar. Kaos oblong, kemeja, celana, gaun, dan pakaian olahraga. Seragam sekolah juga tersedia dalam bentuk jadi. Pada acara resmi, wanita sering mengenakan gaun panjang bermotif bunga. Gaun tersebut berwarna cerah dan menyerupai gaun yang terlihat di pulau-pulau Pasifik lainnya. Gaun tersebut terkadang disertai dengan kalung bunga atau karangan bunga tenun. Pria mengenakan kemeja lengan pendek, terkadang dengan desain tropis, dan celana panjang tipis. Pada misa, semua orang berpakaian lebih hati-hati. Wanita menutupi bahu mereka, dan pria menghindari pakaian pantai. Untuk pernikahan, pemakaman, atau acara resmi, pakaian yang lebih rumit terlihat. Tidak ada seragam seperti itu, tetapi ada ide umum. Pakaian yang pas, tanpa pakaian berpotongan rendah atau transparan, dan dalam warna yang sesuai dengan acara. Pada acara-acara ini, merupakan hal yang umum bagi keluarga untuk mengordinasikan pakaian mereka. Beberapa membeli pakaian dari Australia atau membuat pakaian khusus. Yang penting adalah menunjukkan rasa hormat dengan apa yang dikenakan. Di masa lalu, anak perempuan belajar dari ibu mereka untuk membuat kalung, rok, atau hiasan dengan daun kering. Kebiasaan ini tidak lagi umum, meskipun masih ada lokakarya yang mengajarkan cara menenun dengan bahan-bahan ini. Wanita yang lebih tua adalah mereka yang paling banyak menguasai pengetahuan ini. Beberapa berpartisipasi dalam pameran atau acara budaya tempat mereka memamerkan keterampilan mereka. Namun, hal itu bukan lagi sesuatu yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di pantai atau di rumah, hampir semua orang memakai sandal, baju renang, dan kaos longgar. Tidak ada aturan ketat. Suasananya santai. Namun, jika seseorang pergi ke sekolah, pusat kesehatan, atau acara publik, mereka diharapkan berpakaian rapi. Ada campuran antara kenyamanan dan rasa hormat. Bertelanjang dada atau bertelanjang dada di tempat umum tidak disukai.
Tidak ada denda atau hukuman, tetapi adat istiadat memang penting. C. Kekuatan dan gairah di pulau kecil. Sepak bola Australia adalah olahraga paling popular di Nauru. Hampir sepertiga penduduknya berpartisipasi dalam liga lokal, dengan 6 tim utama dan 5 tim cadangan. Mereka semua bermain di Linkbelt Oval, satu-satunya stadion di pulau itu, yang tidak memiliki rumput, melainkan tanah yang dicampur dengan bubuk fosfat. Di final kejuaraan, hingga 3.000 orang berkumpul di tribun, kerumunan yang sangat besar untuk negara sekecil itu. Tim National Chiefs telah berkompetisi di Piala Internasional sejak 2002. Pada 2008 dan 2017, mereka berada di posisi kelima, sumber kebanggaan yang besar. Pada 2024, tim wanita Aureni lahir memenangkan Piala Pasifik dalam debut mereka. Semua ini menjaga gairah untuk olahraga tetap hidup dan menyatukan orang-orang, terutama kaum muda, yang didorong untuk berkompetisi sejak usia muda. Angkat beban juga memiliki kepentingannya sendiri. Nauru melahirkan juara seperti Marcus Stephen, yang memenangkan 7 medali emas di Commonwealth Games dan kemudian menjadi presiden negara tersebut. Atau seperti Ite Detenamo, yang mewakili Nauru dalam 3 Olimpiade. Prestasi ini mendorong banyak orang untuk mulai berlatih angkat beban di usia yang sangat muda. Di Nauru, olahraga bukan hanya tentang kompetisi. Olahraga juga merupakan respons langsung terhadap gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan obesitas. Hampir seluruh penduduknya kelebihan berat badan. Itulah sebabnya pertandingan, sesi latihan luar ruangan, dan tournament pemuda diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk membuat orang bergerak dan meningkatkan kesehatan mereka. Selain sepak bola Australia dan latihan angkat beban, olahraga lain juga dipraktikkan. Sepak bola tradisional, bola voli, rugby 7, lintasan dan lapangan, dan tenis berkembang pesat. Banyak dari kegiatan ini menerima dukungan dari Komite Olimpiade setempat dan beberapa LSM. Permainan kuno juga dihidupkan kembali, seperti mendayung, melempar kelapa, dan berenang di daerah pesisir. Ini adalah olahraga sederhana, tetapi membantu menjaga budaya tetap hidup dan terhubung dengan masa lalu. Di pulau kecil ini, olahraga telah menjadi penting untuk menyatukan orang, membuat mereka tetap aktif, dan menawarkan tujuan baru. Antara lagu, api, dan bendera. Tidak banyak perayaan di Nauru, tetapi perayaan yang ada dirayakan oleh kelompok-kelompok. Yang terpenting adalah Hari Kemerdekaan, yang jatuh pada tanggal 31 Januari. Pada hari itu, seluruh pulau menjadi sunyi senyap. Kantor-kantor tutup, keluarga-keluarga berkumpul, dan berbagai kegiatan luar ruangan diselenggarakan. Pada pagi hari, parade sekolah dan acara-acara sipil diadakan. Bendera dikibarkan di alun-alun utama dan himne dinyanyikan. Para pejabat dan tetangga hadir. Beberapa anak berpartisipasi dalam tarian atau pertunjukan tradisional. Kemudian tibalah saatnya kompetisi olahraga. Turnamen sepak bola, balapan, atau permainan lokal diadakan. Ada hadiah sederhana dan banyak penonton. Tidak ada biaya masuk. Semua orang dapat menonton atau berpartisipasi. Makanan merupakan bagian utama dari perayaan. Keluarga-keluarga menyiapkan hidangan-hidangan khusus, ikan bakar, puding beras, buah-buahan, dan kue-kue. Meja-meja disiapkan di bawah pohon, dan semuanya dimakan bersama. Setiap kelompok membawa makanannya sendiri, tetapi yang lain diundang. Pada malam hari, pertunjukan diadakan di panggung utama. Penyanyi, kelompok tari, atau paduan suara gereja tampil. Terkadang ada kembang api, tetapi tidak selalu. Perayaan dapat berlangsung hingga fajar. Tanggal penting lainnya adalah Hari Konstitusi di bulan Mei. Hari ini dirayakan dengan cara yang sama, tetapi dengan lebih menekankan pada pidato. Sekolah menyelenggarakan kontes puisi, debat, dan pembacaan tentang sejarah negara. Natal dan Paskah juga dirayakan. Ini adalah hari raya keagamaan dan dirayakan dengan kebaktian di gereja. Pada Natal, misa malam, dan pertunjukan nyanyian diselenggarakan. Keluarga menghiasi rumah mereka dengan lampu dan menyiapkan makan malam istimewa.
Pada tahun baru, beberapa kelompok mengadakan pertemuan yang lebih informal. Api unggun dinyalakan, musik dimainkan, dan makanan dimakan di pantai atau di halaman. Tidak ada pertunjukan resmi atau besar. Di beberapa sekolah atau komunitas, hari budaya diadakan. Siswa memperagakan tarian, pakaian tradisional, atau hidangan. Orang tua diundang, dan kegiatan sehari penuh diselenggarakan. Perayaannya tidak ekstensif, tetapi memiliki nilai kolektif. Sebagian besar perayaan bukan tentang konsumsi atau kemewahan, tetapi tentang berkumpul. Ada kegiatan memasak, bernyanyi, bermain game, dan berkelompok. Itulah yang paling umum, rasa berbagi. Di Nauru, perayaannya bebas dari hal-hal yang berlebihan dan berlebihan. Perayaannya sederhana, lugas, dan selalu terbuka untuk semua orang. Di mana dunia digital nyaris tiba di Nauru, teknologi datang terlambat dan berkembang perlahan. Tidak ada pabrik atau toko khusus. Hampir semua hal digital berasal dari luar negeri. Selama bertahun-tahun, tidak ada internet yang stabil, dan bahkan saat ini koneksinya lambat, mahal, dan tidak dapat diandalkan. Kebanyakan orang menggunakan telepon seluler biasa. Hanya sedikit rumah yang memiliki komputer. Anak muda masuk ke media sosial atau menonton video, tetapi hanya saat ada sinyal. Data seluler mahal dan jangkauannya seringkali terputus. Seluruh pulau bergantung pada sinyal satelit. Tidak ada kabel bawah laut. Saat hujan, koneksi terputus. Di banyak daerah, Anda harus keluar untuk mengirim pesan atau melihat gambar. Hanya sedikit yang memiliki internet tetap di rumah. Mereka membayar paket data kecil. Beberapa keluarga berbagi jaringan dengan tetangga. Kantor pemerintah dan beberapa sekolah memiliki internet, tetapi terbatas dan tidak selalu berfungsi. Meskipun demikian, dunia digital telah mengubah banyak hal. Anak muda melihat kehidupan di luar di media sosial. Banyak yang meniru tren atau ekspresi yang mereka lihat secara daring. Di sisi lain, orang dewasa melanjutkan adat istiadat setempat. Ada beberapa komputer di sekolah, dan banyak yang tidak berfungsi. Sebagian besar kelas diajarkan dengan buku cetak atau papan tulis. Beberapa LSM menyumbangkan peralatan, tetapi perawatannya buruk. Televisi masih menjadi program yang paling banyak ditonton. Ada beberapa saluran asing. Film ditayangkan di drive USB atau cakram. Streaming jarang digunakan karena sinyalnya lemah. Ponsel dibeli di toko-toko kecil atau dibawa dari negara lain. Jika rusak, sulit diperbaiki. Tidak ada teknisi atau suku cadang. Pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan jaringan dan membuka pusat internet publik, tetapi belum banyak kemajuan. Kekurangan uang dan isolasi mempersulit segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi ada, tetapi tidak digunakan sepanjang waktu. Orang-orang mengirim pesan teks, memeriksa media sosial, atau mengunduh video. Tidak ada platform digital untuk belajar, bekerja, atau menyelesaikan dokumen. Nauru hidup dengan teknologi yang minim. Koneksinya ada, tetapi rapuh. Itu digunakan jika memungkinkan, tidak lebih. Memasak di Nauru, makanan sederhana memancing setiap hari dan acara kumpul keluarga. Di Nauru tidak ada pasar besar atau banyak variasi menu harian, tetapi ada cara unik untuk menyiapkan dan berbagi makanan. Makanan yang dimasak setiap hari memadukan produk yang didatangkan dari luar negeri dengan bahan-bahan lokal yang masih tersedia di pulau tersebut. Cara makan juga dipengaruhi oleh adat keluarga, penangkapan ikan di pesisir, dan perayaan. Di toko-toko, Anda dapat menemukan makanan olahan seperti daging kalengan, sarden, nasi Asia, roti kemasan, mie instan, dan minuman. Banyak rumah juga memiliki pohon kelapa, pepaya, atau mangga yang digunakan untuk menemani makanan atau membuat jus. Beberapa keluarga memelihara ayam atau babi di halaman kecil hanya untuk konsumsi mereka sendiri. Memancing tetap menjadi kegiatan utama.
Di perairan dangkal dan daerah yang air lautnya surut karena pasang surut, Anda dapat mengumpulkan ikan kecil, kepiting, siput, dan kerang lainnya. Terkadang ikan-ikan tersebut dimasak segar, terkadang dijemur atau diawetkan dengan garam. Di banyak rumah, hidangan ini disajikan dengan nasi atau mie, dan ini disajikan sebagai makanan sehari-hari. Hidangan yang paling umum adalah hidangan sederhana tetapi banyak digunakan. Nasi dicampur dengan tuna kalengan, mie dengan sosis, ayam yang dilapisi tepung, dan sup yang disiapkan dengan bumbu dasar. Pada perayaan keluarga atau acara komunitas, hidangan yang lebih istimewa disiapkan. Ikan bakar dengan saus kelapa, puding beras, kue buah, atau empanada buatan sendiri. Pada hari libur seperti Hari Kemerdekaan atau Hari Konstitusi, keluarga memasak bersama. Meja-meja disiapkan di bawah naungan, ikan atau daging bakar disiapkan, dan makanan disajikan di atas nampan untuk semua orang. Merupakan hal yang umum untuk berbagi apa yang disiapkan di antara beberapa kelompok. Ini adalah momen-momen di mana makanan menjadi titik pertemuan. Di sekolah, anak-anak sering membawa bekal makan siang. Beberapa membawa nasi, roti, buah, atau jus. Di beberapa tempat, makanan ringan sederhana ditawarkan, yang bervariasi tergantung pada dukungan yang diterima. Keluarga juga menyiapkan makanan ringan buatan sendiri, seperti kue kering, roti lapis, atau pisang raja rebus. Masakan tradisional, yang berasal dari akar seperti talas dan ubi, jarang terlihat, tetapi masih ada orang-orang tua yang ingat bagaimana hidangan ini disiapkan di masa lalu. Beberapa membuatnya untuk acara-acara khusus, menggunakan apa yang mereka miliki di rumah, dan teknik yang diwariskan. Itu bagian dari pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makanan di Nauru jelas memadukan apa yang telah diwariskan dan apa yang telah diawetkan. Metode memasak beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, dengan solusi dan resep sederhana yang diulang di hampir setiap rumah. Yang penting, bukanlah kecanggihan hidangannya, tetapi tindakan makan bersama, berbagi, dan mempertahankan rutinitas yang telah disesuaikan dari waktu ke waktu. Di rumah, orang memasak dengan apa yang tersedia, makan dalam kelompok, dan mengikuti adat istiadat yang memadukan yang lama dengan yang baru. Ini bukan hanya tentang apa yang ada di piring, tetapi bagaimana itu dibagikan, dengan siapa itu dibagikan, dan apa tempatnya dalam kehidupan sehari-hari di pulau itu. Apa yang terjadi di Nauru hari ini? Bentang alam, hewan, dan keanehan. Meskipun sebagian besar Nauru telah hancur karena pertambangan, masih ada sudut-sudut tempat kehidupan tumbuh subur. Sabuk pantai, jalur sempit antara jalan utama dan laut, menampung hampir semua vegetasi yang tersisa. Di sana Anda dapat melihat pohon kelapa, kembang sepatu, beberapa pohon spindle, dan semak-semak kuat yang mampu bertahan hidup di tanah asin yang buruk. Laguna Buada, di barat daya, adalah salah satu dari sedikit daerah pedalaman tempat vegetasi selalu ada. Lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh pohon palem, pohon pisang, dan vegetasi tropis dataran rendah. Semacam iklim mikro terbentuk di sana, tempat tanaman hijau lebih terlihat. Itu juga salah satu dari sedikit tempat di mana burung sering terlihat. Nauru memiliki sedikit spesies asli. Hanya sekitar 60 tanaman tracheophyte yang telah tercatat, dan tidak ada yang endemik. Deforestasi yang intens, ditambah dengan masuknya spesies invasif, telah mengubah keseimbangan ekologi pulau itu. Tikus, anjing, kucing, babi, dan ayam Polinesia diperkenalkan oleh manusia. Kini mereka menjadi bagian dari lanskap domestik. Mengenai satwa liar, ciri yang paling mencolok adalah burung pengicau buluh Nauru, burung kecil yang tidak mencolok yang hanya hidup di pulau ini. Burung ini terancam punah. Habitatnya telah berkurang akibat pertambangan dan urbanisasi, dan spesies invasif juga memengaruhi kelangsungan hidupnya. Burung ini merupakan satu-satunya hewan endemik di Nauru. Di zona pasang surut, bagian terumbu yang terekspos saat air surut, terdapat kehidupan laut yang beragam. Anda dapat melihat bulu babi, moluska kecil, krustasea, dan kepiting. Jalur ini dapat dijelajahi dengan berjalan kaki saat air surut. Lebih jauh lagi, di perairan dangkal, beberapa karang masih bertahan hidup. Namun, ekosistem laut rusak.
Pertambangan skala besar dan pembangunan perkotaan telah memengaruhi sabuk karang yang mengelilingi pulau tersebut. Sedimentasi dan polusi telah mengurangi tutupan karang lebih dari 40%. Meskipun demikian, beberapa terumbu karang tetap berada di daerah yang tidak terlalu terganggu. Kontras antara bagian tengah pulau dan pinggirannya sangat dramatis. Sementara bagian dalamnya menyerupai lanskap bulan dengan puncak-puncak batu, tanpa tumbuhan atau kehidupan yang terlihat, tepi pantai adalah tempat keseimbangan tetap terjaga. Ada rumah, jalan, sekolah, dan sedikit tumbuhan yang tersisa. Ada juga pohon buah yang ditanam oleh penduduk sendiri. Pohon ceri, mangga, pepaya, dan almond muncul di kebun rumah, meskipun dalam skala kecil. Tidak ada perkebunan yang terorganisasi. Segala sesuatu yang tumbuh dibatasi oleh kurangnya ruang dan kelangkaan air tawar. Bentang alamnya juga mencakup bangunan-bangunan aneh yang terbengkalai. Sisa-sisa mesin pertambangan, rel kereta api tua yang tidak lagi digunakan, dan platform berkarat di dekat laut. Ini adalah sisa-sisa era fosfat yang membeku dalam waktu. Nauru tidak memiliki hutan atau rimba yang luas. Tumbuhan di sana rendah, jarang, dan rapuh. Pohon-pohon terbesar hanya ditemukan di daerah-daerah tinggi tertentu di sepanjang tepi bagian dalam, tempat limpasan air hujan lebih lambat. Di bagian lain pulau, batu kapur tidak memungkinkan air tertahan, dan tanaman tidak dapat tumbuh subur. Di beberapa daerah yang lebih tinggi, seperti titik tertinggi di Tenggara, beberapa vegetasi yang lebih rapat dapat terlihat. Beberapa pohon rosewood, yang dikenal secara lokal sebagai tomano, bertahan hidup di sana, bersama dengan pohon ara dan kelapa. Namun, daerah-daerah ini pun terancam oleh pemanasan global dan salinitas lingkungan. Di sepanjang pantai, terdapat hamparan pantai dengan pasir koral putih. Ini adalah ruang yang sempit, tetapi secara visual sangat menarik. Anak-anak, nelayan, dan keluarga setempat sering terlihat bermain di sana. Disinilah beberapa perayaan masyarakat berlangsung. Ini adalah salah satu dari sedikit ruang terbuka tempat kehidupan sosial tetap terjaga. Kehidupan hewan di luar rumah sangat langka. Tidak ada mamalia liar atau reptil besar. Beberapa serangga, burung migrasi, dan hewan yang diperkenalkan melengkapi daftar tersebut. Keanekaragaman hayati rendah dan sangat rentan. Setiap perubahan iklim atau lingkungan memiliki dampak langsung. Ruang alam yang tersisa terfragmentasi. Setiap ruang hijau penting. Pihak berwenang telah mulai mempromosikan kawasan lindung kecil, tetapi dengan begitu banyak masalah ekonomi, isu-isu lain seringkali menjadi prioritas. Namun, ada kelompok-kelompok lokal yang mencoba untuk menjaga apa yang tersisa. Seperti inilah rasanya tinggal di pulau tanpa taksi, tanpa ladang, dan tanpa pintu keluar. Nauru sangat kecil sehingga tidak ada taksi, kereta api, atau bus. Jalan utama membentang di seluruh pulau, tetapi kebanyakan orang bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor. Sebagian memiliki mobil, tetapi mereka tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Semuanya dekat. Rumah-rumah berdesakan rapat, terutama di sepanjang garis pantai. Banyak yang sederhana, satu lantai, dengan atap seng dan dinding blok. Beberapa rumah memiliki taman, dan yang lainnya memiliki halaman kosong. Tidak ada gedung tinggi. Setiap keluarga mengelola sebaik mungkin. Tidak ada supermarket besar atau pusat perbelanjaan. Ada toko-toko kecil di lingkungan sekitar. Banyak di antaranya dikelola keluarga yang menjual kebutuhan pokok, beras, mie, makanan kaleng, dan minuman ringan. Sebagian besar makanan tiba dengan perahu dari Australia atau negara lain. Tidak ada yang ditanam dalam skala besar. Hampir tidak ada tanaman yang ditanam di rumah. Iklim membuat pertanian menjadi sulit. Hujan turun deras di beberapa bulan, dan di bulan-bulan lainnya tidak ada setetes pun. Panas yang terus-menerus dan tanah yang buruk membuat sulit untuk menanam makanan. Penambangan telah membuat sebagian besar bagian dalam tidak dapat digunakan, dan ruang yang tersedia sangat terbatas. Beberapa rumah memiliki pohon ceri, mangga, pepaya, atau almond, tetapi hanya untuk konsumsi pribadi. Tidak ada yang memproduksi dalam jumlah besar. Daging juga didatangkan dari luar. Ada ayam dan babi,
tetapi dalam kandang kecil. Air minum adalah masalah sehari-hari. Tidak ada sungai atau danau yang dapat digunakan. Setiap rumah memiliki tangki untuk menampung air hujan dari atap. Ketika tidak hujan, mereka bergantung pada pabrik desalinasi. Jika gagal, semuanya menjadi rumit. Botol air impor juga dijual, tetapi tidak semua orang mampu membelinya. Sekolah terbesar berada di dekat pusat negara. Anak-anak berjalan kaki atau bersepeda di sana. Ada beberapa sekolah dan pendidikan sangat terpusat. Banyak anak bermimpi belajar di luar negeri. Australia adalah tujuan paling umum. Tidak ada universitas. Untuk melanjutkan studi, Anda harus meninggalkan negara itu. Hal yang sama berlaku untuk perawatan kesehatan. Ada satu rumah sakit kecil yang menyediakan perawatan dasar. Untuk kasus serius, Anda harus terbang ke tempat lain. Pemerintah menanggung biayanya, tetapi tidak selalu tepat waktu. Listrik berfungsi dengan baik hampir sepanjang waktu. Sebagian besar rumah memiliki kulkas, televisi, dan kipas angin. Beberapa memiliki AC. Akses internet juga tersedia, tetapi tidak cepat atau murah. Banyak keluarga menggunakannya hanya untuk hal-hal penting. Pertemuan sosial berlangsung di rumah atau di dekat laut. Pantai adalah titik pertemuan. Pernikahan, pesta, permainan, dan pertemuan keagamaan diadakan di sana. Ada juga gereja dengan denominasi yang berbeda, dan agama merupakan bagian penting dari kehidupan. Pekerjaan langka. Sebagian besar pekerjaan ada di pemerintahan, sekolah, rumah sakit, atau layanan. Beberapa bekerja pada proyek infrastruktur atau dalam kegiatan pendukung untuk perusahaan pertambangan. Ada pengangguran struktural, tetapi banyak keluarga menghidupi diri mereka sendiri dengan kiriman uang atau pekerjaan informal. Di pulau itu, orang hidup dengan sedikit. Tidak ada kemewahan. Pakaian, perabotan, peralatan, semuanya berasal dari luar negeri. Ketergantungan pada luar negeri sangat total. Kehidupan sehari-hari berkisar pada bertahan hidup, keluarga, dan komunitas. Anak-anak bermain di jalan, di pantai, atau di halaman. Tidak ada taman besar atau pusat rekreasi. Kegiatan rekreasi sederhana tetapi konstan. Orang-orang bermain sepak bola, bola voli, atau memancing. Ada juga olahraga tradisional. Makanannya sederhana. Banyak nasi, ikan, mie, dan ayam. Juga makanan kaleng. Akses ke buah-buahan dan sayuran segar terbatas. Semuanya tergantung pada pengiriman yang masuk. Jika terjadi penundaan, harga naik. Festival lokal adalah momen penting. Hari Konstitusi atau Hari Kemerdekaan dirayakan dengan musik, makanan, tarian, dan pertemuan komunitas. Semua orang berpartisipasi. Ini adalah beberapa dari beberapa hari ketika rutinitas terganggu. Tidak ada pilihan mudah untuk pergi. Bandara hanya memiliki sedikit penerbangan. Sebagian besar waktu, orang tidak meninggalkan pulau. Pergi membutuhkan biaya, dan tidak semua orang mampu membelinya. Perasaan terisolasi hadir. Pulau ini kecil, dan dunia jauh. Tetapi komunitasnya kuat. Semua orang saling mengenal. Solidaritas dibagikan. Jika seseorang memiliki masalah, orang lain membantu. Jaringan itulah yang menopang banyak keluarga. Di Nauru, hidup berarti bertahan, beradaptasi, dan terus maju. Negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, Nauru memimpin salah satu statistik paling mengkhawatirkan di planet ini. Negara ini memiliki persentase penderita obesitas tertinggi. Hampir seluruh populasi orang dewasa memiliki berat badan di atas normal. Jumlahnya terus meningkat sejak tahun 1980-an. Penyebabnya terkait dengan keruntuhan ekonomi menyusul menipisnya fosfat. Dengan penurunan pendapatan, Nauru menjadi tergantung pada makanan impor, olahan ultra, dan murah. Pola makan tradisional pun menghilang. Sekarang, orang-orang kebanyakan mengonsumsi nasi putih, minuman ringan, makanan beku, dan makanan kaleng. Perubahannya mendadak. Makanan lokal, seperti kelapa dan ikan segar, ditinggalkan, dan pola makan yang kaya lemak, gula, dan tepung olahan mengambil alih. Ini bukan hanya masalah selera. Itu adalah satu-satunya hal yang datang ke pulau itu secara teratur
dan dengan harga yang terjangkau. Kurangnya ruang terbuka hijau, penambangan yang menghancurkan bagian dalam pulau, dan panas yang terus-menerus juga berperan. Orang-orang jarang bepergian. Tidak ada transportasi perkotaan atau fasilitas olahraga. Berjalan di bawah sinar matahari, di lingkungan tanpa naungan, bukanlah pilihan bagi kebanyakan orang. Kegemukan telah membawa serta penyakit terkait seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan masalah kardiovaskular. Rumah sakit kewalahan dan sistem kesihatan pulau tersebut tidak siap untuk merawat populasi dengan begitu banyak kondisi kronis. Kampanye edukasi belum sepenuhnya berhasil. Ada kesadaran akan masalah tersebut, tetapi pilihan nyata untuk mengubah pola makan atau gaya hidup sangat terbatas. Ketergantungan pada makanan asing mempersulit setiap upaya perbaikan. Ada pula komponen budaya. Kelebihan berat badan tidak dipandang dengan stigma yang sama seperti di belahan dunia lain. Di Nauru, selama beberapa dekade, kelebihan berat badan dikaitkan dengan status dan kesejahteraan. Meskipun hal itu berubah, persepsi tersebut masih ada di banyak keluarga. Anak-anak juga terpengaruh. Obesitas pada anak-anak meningkat. Kombinasi pola makan yang buruk dan terbatasnya kesempatan untuk aktivitas fisik menciptakan generasi dengan masalah kesehatan sejak usia dini. Pemerintah telah berupaya bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperbaiki situasi. Pajak atas minuman manis, pembatasan produk tertentu, dan perbaikan dalam pendidikan makanan telah diusulkan. Namun, langkah-langkah tersebut berjalan lambat dan hasilnya masih terbatas. Nauru merupakan contoh kasus yang menunjukkan bagaimana suatu negara dapat kehilangan kendali atas nasibnya sendiri ketika menghabiskan sumber dayanya tanpa rencana jangka panjang. Setelah puluhan tahun penambangan fosfat tanpa batas, negara tersebut tidak memiliki sumber kekayaan internal. Sejak saat itu, ekonominya telah ditopang oleh perjanjian internasional, bantuan asing, dan kontribusi satu kali yang lebih bergantung pada geopolitik daripada strateginya sendiri. Otonomi ekonomi telah hilang, dan dengan itu sebagian besar kapasitas untuk pengambilan keputusan independen pun hilang. Pemerintah mengelola negara yang hampir semuanya berasal dari luar. Makanan, energi, bahan bakar, obat-obatan, bahkan pendapatan. Tanpa industri, tanpa pertanian yang layak, dan dengan populasi yang kecil, pilihan untuk diversifikasi sangatlah minim. Lembaga berfungsi, tetapi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Pekerjaan publik merupakan sumber utama pekerjaan, dan banyak layanan penting, seperti kesehatan dan pendidikan, bergantung pada perjanjian bilateral atau dana kerjasama. Politik di Nauru juga telah ditandai oleh kerapuhan ini. Tekanan eksternal memengaruhi banyak keputusan, dan perubahan dalam pemerintahan seringkali berputar di sekitar cara mempertahankan dukungan tersebut. Hubungan dengan negara-negara sekutu seperti Australia terkadang menimbulkan ketegangan internal, terutama ketika kepentingan strategis eksternal berbenturan dengan kebutuhan penduduk lokal. Diplomasi telah menjadi alat untuk bertahan hidup, bukan pilihan kedaulatan. Nauru terus bertahan berkat keseimbangan yang tidak menentu antara bantuan eksternal, kelangsungan hidup masyarakat, dan ketahanan budaya. Struktur negara tetap ada, tetapi gagal menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Apa yang dulunya merupakan pusat kekuatan ekonomi di Pasifik, kini berjuang untuk mempertahankan kebutuhan dasarnya. Sejarah terkini negara ini bukan hanya contoh krisis lingkungan atau ekonomi, tetapi juga bagaimana suatu negara dapat terjebak dalam model jalan buntu, tanpa ruang untuk kesalahan dan sangat sedikit alat untuk mengubah arahnya.